Wow. Tapi di mana nih? Di sini atau di Udah pasti mid lane. Masih mid lane. Karena kalau Kadita EX itu pasti dipakai sama Godiva dan Godiva bukan ladies. gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Kita mikir dulu tadi iya benar juga. Iya. Benar juga. Dan oke, ini untuk 3 hero pertama dari Vitality tadi sempat di-mention sama KB juga ya. Early game suka dan aku juga suka sih, karena nunggu level 4 lah sebenarnya. Kadita kuat, badan juga kuat, dan slot yang kita tahu juga akan lebih serem ya. Dan ini merupakan pick yang sebenarnya nggak harus selalu ada kayak Kadita ini. Benar. Kadita pick ini tujuannya memang benar-benar karena lawannya Foot Esports menurutku. Kayak Coach Cassius sudah mempertimbangkan bahwa oke, lawan kita bakal adu hantam, adu pukul terus. Jadi mendingan kita benar-benar shutdown early game-nya. Itu yang mereka cari dari tadi. Oke, tapi kenapa harus di pilihan awal-awal nih? Maksudnya kayak Kadita mungkin nggak terlalu ketebak masih harusnya. Kayaknya mereka pengen secure nanti untuk hero-hero CL-nya belakangan. Oh, Karena mereka ingin buka ruang seluas mungkin agar CL untuk bisa farming. Apalagi lawannya Akai Arlot. Bawa one-one itu kayaknya bakal jadi permasalahan, makanya mereka ban. So, next-nya kemungkinan besar bakal bawain hero-hero Pure Revive. Oke. Bisa Cloud. Bisa sih, bisa. Dan kita masih tampaknya masih nunggu juga si Vitality ini mau melimitasi arah apa. Cuman dari sejauh ini ya, Foot crowd controlnya lumayan dalam sih. Iya, Arlot, Akai combo banget. Akai juga. Kalau aku malah merasa yang paling cocok buat Vitality Harit sih. oke. Dia mau purify, physical damage udah cukup dari Lancelot. Nanti di EXP tentu bisa yang cari balancing aja, mungkin mau ambil Esmeralda fine, mau ambil physical damage dan juga boleh. Ada lapu-lapu kebetulan, lapu-lapu cocok banget sama Fumieko yang suka banget untuk nge-trigger battle spell dari lawan-lawannya. Sebenarnya kalau nggak Harit, mungkin cari hero ya, tapi udah ada Granger juga di ban sih ya. Cari hero agak range, ada bisa range, karena ya bisa dibilang kalau bisa nge-poking ke arah Akai, heavy spin-nya udah ke-trigger duluan sebelum objektif-objektif penting, ya Akainya nggak akan terlalu impactful lah bisa dibilang. Hero-hero poking seperti itu, namun wow, komit ke arah MM. Dan Kari juga salah satu hero yang bisa ngelelehin Akai juga sih. Ini kayak sinyal aja sih Gon, kalau dari yang aku tangkap ya. Kalau misalkan memang teman-teman dari Foot Esports mau mainnya Akai jungle titik. Ya. Kayak Gampang-gampang trigger head spin sih. iya, gampang-gampang Itu sih. kena pok juga kan, karena semakin late game kita tahu Swift Trinity akan membuat Kari begitu mematikan sekali sebagai tanker killer. Udah pasti Akai bakal jadi sangat-sangat rapuh di late game. Oke, dan ini dia untuk pilihan terakhirnya ya. Kalau misalnya mau dieliminasi lagi gold lane-nya, ini bisa dibilang hampir semuanya ya. Padahal memang di awal juga udah, tapi ternyata Yusuf Shin masih ngebuka kesempatan berarti untuk Akainya digeser ya. Flex. Tapi ya jujur kalau menurut aku di lawan Lancelot ya emang agak ada resiko ya, karena Lancelot kalau Freddy gampang banget buat steal dari objektif. Cuman di sisi lain kalau heavy spinnya on point juga agak sedikit tricky ya. Heartnya diambil, tadi di-mention. Oke. Kalau udah kayak gini posisinya mungkin aku akan bergeser sedikit kepada Beatrix dan juga Esmeralda. Dan Esmeraldanya nanti mungkin akan mengganggu ke arah Harith, akan melakukan zone out. Tapi kalau bukan Esmeralda mungkin adalah hero-hero yang lebih memiliki kapasitas untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Let's say itu adalah Terisla atau hero-hero yang mungkin bisa ngebadanin Akainya juga. Ya sih, harus cari yang badan lagi sih. Badan nggak cukup sih sebenarnya. Akan sedikit lebih tricky. Jadi mungkin yang mereka bisa lakuin, Cloud, hero masuk juga sebenarnya. Jadi mereka kayaknya commit full dive ya. Full dive. Badang, Lancelot, mid-nya Kadita. Berarti ini harus hero screening dong, apa heal dong? Bisa, oke. Sekarang udah tetap berani ya. Oke, tapi Tetap kalau mau screening ya. untuk ngadepin Vitality yang kayak gini ya, Foot ini berarti harus main yang lebih mereka inisiatif atau justru nunggu? Apalagi kan ada Kadita kan di sini. Kalau aku sih malah merasa nunggu sih ya, dan cari info ya di mana Kaditanya berada. Karena sekalinya Akai bodong melakukan inisiasi bersama dengan Arlot, kalau misalkan Kaditanya tidak terdeteksi, itu bisa di counterplay. Oke. So, last pick. Ini dia. Mereka damage cukup, apa yang mereka dapat? Fisik lagi ya. Aku merasa kalau misalkan bawa Direct atau bawa Otak itu bakal jadi lebih menarik sih, atau Benedetta mungkin sebagai explainer yang nanti bakal punya damage di XP, atau jangan-jangan Akainya bakal flex sehingga mereka bawa jungler yang punya physical damage dealer. Kayak Hayabusa masih open. Oh, aja. Oke. What? Magic semua? Nambah lagi loh. Oh, atau Arlot damage. Nambah lagi crowd control. Jangan-jangan Arlot damage di sini. Oke, menarik. Tapi tadi aku udah denger juga let's go dari 40. Jadi tambah berlama-lama lagi kita langsung menyerang. Oke. Iya, terima kasih Nevin ya.
Udah denger duluan nih Let's Go nih. Iya, karena kita semangat banget pastinya ini. Walaupun memang agak sedikit patah hati kita ya dengan satu tim dari region kita yang harus sudah tereliminasi. Betul. Tapi ini dia harapan satu-satunya Timnas Bumi. Timnas Bumi Vitality. Yuk. Oke, ini metode untuk melepas sepatu sudah dilakukan tuh semua itu, coba lihat tuh. Benar. Sama saya juga udah neker. Iya. Saya juga nih. Tapi kita akan menuju ya ke ini tetap balik lagi kalau kita udah di playoff semua adalah single elimination. Betul. Kalah pulang menang lanjut, tapi ya kita masih ada 8 besar untuk mencari siapakah semifinalis kita berikutnya karena tim Vitality akan berhadapan dengan Food Esports. Oke, let's go kalau begitu ini dia. Game yang pertama dan match yang terakhir untuk di hari ini. Ya, Lancelot ya dari Vival akan berhadapan dengan Akai. Sebuah perbedaan yang cukup terasa tentunya dari Assassin dan juga tank jungler, tapi Chini sudah mulai terkena Buset. dash. Wah, Nora bener-bener damage-nya ampun, masih awal. karena Ring of Order kan lumayan juga kan kena pasifnya, terus juga ada poke damage yang sebenarnya juga memang lumayan kena outstance sih dari Zendaya juga nih. Apalagi dia inspire kan. Iya, tapi kita lihat ya seperti apa lagi nanti setup yang akan mereka lakukan karena dari emblemnya udah keluar tadi tuh. Udah dari ada inspire ya buat Zendaya juga ada tenacity tipis aja. Semua terjadi begitu cepat. Nah, ini ada Mieko sama Fumieko. Beda. Fumieko sama Mieko. Nah, Tapi kalau mereka bergabung jadi Fumieko. Fumieko. Oke. Bisa ya. Tapi early yang sebenarnya juga masih terlihat cukup imbang ya, belum kelihatan ada dominasi ataupun keunggulan yang bisa didapatkan yang selain memang masih cukup menjalankan job desk masing-masing di 2 menit pertama. Yang cukup nanti akan menjadi perhatian adalah saat up menuju ke arah turtle ya, terutama untuk bagaimana adanya Akai yang sangat-sangat mandiri untuk bisa komit. Oke, berhasil mendapatkan Kara dari Mirai tapi mau tidak mau happy speednya berhasil menjepit Kara 3 player sekaligus yang dimiliki oleh Vitality tapi Vival masih belum bisa menyelamatkan tidak bisa. Flicker Ring of Order menjadi satu hal yang mengakibatkan Vival tumbang. Early game yang cukup sulit untuk tim Vitality ya, dan bahkan Oke, ini dia satu balasan setidaknya bisa didapatkan di mana Mieko berhasil sudah tumbangkan depan player tapi sekarang Fumieko berjuang sendirian. Fumieko masih selamat. yap, tidak dengan Mieko yang akhirnya menjadi pertukaran yang setelah turtle bisa didapatkan oleh Food Esports. Early game bisa mereka coba untuk pegang kendali terlebih dahulu, tapi jangan lupakan nantinya kalau misalkan memang channelnya sudah online, dia akan bisa memainkan lane, dia akan bisa tabrak belakang juga walaupun ancamannya ini ada suppress effect yang gak akan bisa dipurify oleh Chell dari Kaja. Boleh, tapi tadi heavy spinnya positioningnya bagus banget. Kena 3 langsung. 3 ul, bukan 1, bukan 2, 3. 3 masalahnya yang nge-follow damage ya Kaja, nikmat sekali udah itu tadi. Iya, dan sekarang Chini juga masih belum punya burst damage yang cukup ya untuk bisa memberikan happy birthday atau serangan-serangan kejut nantinya. Tapi ya harus diwaspadai. Dan Fumieko so far ya masih aman-aman aja juga. Dia bisa melakukan screening dengan cukup baik tadi di area turtle, walaupun ya memang dia sendirian dan akhirnya memilih untuk mundur aja. Dan sementara juga di area dari sebuah Wanderer masih bisa diamankan. Nah, ini Vivalnya udah mulai kerasa nih, levelnya juga udah lumayan mengejar. Yap. Sementara itu sekarang mereka masih berputar-putar saja nih oleh. Masih berkutat di area river sebenarnya. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh keduanya, tapi yang perlu diwaspadai adalah ini Nora sudah punya Divine Judgment dan so far kita masih belum lihat ya Divine Judgment di komit, tapi waduh 1v1. Oke. Vengeance tadi udah diaktifin juga tuh, boleh-boleh tuh. Kena tiban tuh ya, Vengeance lagi, tapi Fumieko tidak sendiri akan dipancing. Ini dia, akankah berhasil? Di mana tadi final stage dikeluarkan tapi ketahuan Chini, harus pergi Chini. Mau tidak mau langsung aja mengeluarkan di rock wave yang dimiliki. Oke, Rovep dan Talasfobianya juga udah ke-trigger ya untuk pasif dari Kadita itu sendiri. Oke, belum ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dimanfaatkan oleh tim Vitality ya. Semenjak memang akhirnya Fury of the Phoenix ini akan sangat mengganggu. Trapping bisa jadi gagal, bahkan berkumpul juga bisa kena efek stun. Yap, itu dia berkumpul kali tapi tidak. Tuan lama dan Nora harus mundur terlebih dahulu. Sedikit lagi tersisa pada selesai
berhasil dada connect dan juga menghantarkan sebuah hal yang cukup baik untuk mereka, tapi para berbeda. Coba lihat kajiannya, berhasil sudah hancurkan dari zaman pos ini. Chrono dan hingga si Provision dan semua udah terlihat. Tapi Rockwell sempat dikeluarkan. Dia tadi dan dia blessing dan begitu baik. Mereka berhasil menghancurkan dan terwipe out. Wow, Chell is coming yang akhirnya menjadi penyelamat hari itu tim Vitality, walaupun memang dari segi turtle-nya tadi bisa didapatkan oleh Mireya, tapi hadirnya Chell yang dikombinasikan juga dengan adanya beberapa damage output lagi ya, karena memang udah buyar dengan adanya Heavy Spin. Chell-nya nyicil dulu, nyicil lagi, kena dengan adanya Tondros juga, dan Rock Wave kena Petrify. Combo kakak beradik ini memang ini benar-benar chemistry sejak lahir ya. Iya, ini waduh. Yang bisa membatasi mereka hanyalah Tata Surya loh. Kenapa Tata Surya? Itu yang gua kepikiran mau gimana? Ya kalau Tata usaha sulit tuh. Musuh murid tuh ya, petugas TU ya. Tapi untuk sekarang kembali lagi penyelamat hari dari tim Vitality. Chell juga udah join the fight untuk bisa langsung menabrak lagi di belakang, kombinasi yang begitu mengerikan. Dan sekarang Konsil sudah mulai terdengar dari Food Esport, tapi sayangnya belum ada target yang diinginkan karena yang lewat nih Fumeko nih. Dan Fumeko kayaknya bukan target yang bisa diinstan juga untuk sejauh ini. Oke. Shell bagian atas, coba lihat stun damage yang memang dihasilkan juga udah mulai iya, dan ada Ferry balik lagi BMI. Oke. Ya ini jadi pacor ya, panda bocor sekarang kayak udah mulai Panda bocor. Oke. atau pacoran, panda kebocoran. Boleh gak? Boleh, oke. Tapi untuk sekarang kembali lagi ya, pertanyaan adalah siapa yang nantinya bisa nge-follow up Divine Judgment, karena memang Nora tahu nih follow up damage-nya belum cukup. Nah, Final Slash-nya sekarang. Oke, pertempuran terjadi tapi masih ada Rockwell ataupun dari Fist Crack maksudnya yang dikeluarkan. Iya, dimulai dengan adanya Final Slash juga ya, dan akhirnya Divine Judgment yang keluar dengan ada follow up damage dari Nieko yang ternyata mampu untuk bisa menemukan Vivian untuk kedua kalinya. Tapi Nora di depan dan kena itu dia. Mireya. Ada Mireya, MP Spin langsung dikeluarkan pula, tapi tadi Chell sedikit mencicil ke arah SP yang tersisa di dalam tubuh dari Mireya itu sendiri. Fumeko berusaha untuk bisa memukul mundur, tapi wah, Unohana ada Final Slash yang kemarin kecabut dan Blessing Duet dikeluarkan. Unohana terjebak. Unohana berhasil diamankan, Fumeko langsung aja mundur. Tapi barusan Vival Pentapex yang menjadi gak kena, tapi setidaknya barusan Tondrosnya ikut gak kena. Ikut gak kena, tapi Vival hati-hati sendirian. Oke, Vival harus menahan dulu ya. Wah, tapi ternyata pencurian terhadap Pro Buffet masih gagal ya, karena ada Mireya yang hadir kembali dengan retribution-nya juga. Tapi ini tempo udah mulai terlihat tinggi ya, tensinya juga dari tim Vitality. Mereka bakal coba untuk tabrak terus-menerus. Semenjak Chell-nya juga ini susah banget buat di pick off. Di saat tidak ada Divine Judgment, disitulah Chell kayaknya pede banget untuk tabrak ke belakang. Maksudnya tadi juga Final Slash nggak kena, Divine Judgment nggak ada gitu. Heavy Spin tadi untuk defense gitu loh. Waduh, Udah nikmat banget mereka. oh tapi ini Chell hati-hati sih, udah mulai kerasa damage-nya Rockwell. buat defense. Kayak Rockwell hanya untuk defense saja ya, karena memang udah mulai hampir kesergap juga dengan adanya Unohana. Oke, menuju ke arah satu buah water middle turret yang coba untuk ditarget oleh tim Vitality, tapi berbalik haluan lagi karena ada Zendaya yang langsung backup ke Chell. Oke, itu dia zaman force yang dibuka. Vivian ada di dalam area tersebut, terlihat 3 player berkumpul dan Valistar mau lompat ke arah terdepan. Gak connect tadi karena siapapun. Karena Purify ya, dia kena Mieko, cuman dia langsung menetralisir dirinya dari sisi power dengan adanya Purify. Mireya. Pas tadi sama Tondros ya, Ul. Andai kalau tidak. Iya, wah. What? Apa yang terjadi? Nora berhasil diamankan. Dan Mireya, Heavy Spin dikeluarkan, korek dari arah sana play Tondros tadi sempat untuk bisa menyelamatkan karena Vival. Tidak untuk waktu yang lama, Vivalnya down. Sini harus pulang. Ada Vengeance tadi terlihat pula di dalam tubuh dari Unohana. Wah, ini barbar sekali. Oke, berantem lagi, face crack lagi, dan Mireya berhasil langsung dihancurkan tepat di dalam water tower yang dia miliki sendiri. Ini ada apa dengan para ladies kita semuanya? Iya, adrenalin Banget berantem ini dari awal. Wah, no more to give up. Pokoknya keep fighting gitu. Gak usah ngomongin gue di belakang, kita adu skill aja di Land of Dawn gitu ya. Gak usah ngomong. Tapi memang ya akhirnya kita ngeliat tensi yang cukup tinggi ya. Walaupun so far kita ngeliat masih dari tim Vitality punya keunggulan yang cukup solid juga. Dari segi goldnya, dari segi objektif di turretnya juga.
Sementara Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk dicicil, akankah ada kontestasi? Wah, Nora langsung landing ball balik lagi udah gak kondusif tuh tadi keadaan. Nggak jadi, soalnya nggak ada flicker juga kan Yeah. kalau mau ngagetin nih. Masih 60 detik lagi cooldown dari flickernya Nora. Sehingga ya memang biarkan saja Lord yang pertama ini jatuh ke tangan dari tim Vitality. So far memang kalau kita melihat dari goldnya ini kan cukup tinggi ya. Yeah. Tapi tim Vitality karena ke bawah juga dari segi tim fight, akhirnya turret-turretnya masih belum terlalu banyak yang hancur nih. Betul. Baru 2 doang nih atas sama bawah. Ya, ini sekarang dengan satu lawan ini kita lihat objektif seperti apa yang bisa diambil sama Vitality nih. Apakah yang tengah akan rubuh? Inner turret apakah bisa diambil? Ya disuruh pilih sih soalnya. Disuruh Ya. pilih. Nah, mau clear Lord di atas atau mau tahan tengah. Tapi Yeah. sebenarnya outer middle turret harus dipertahanin sih. Kalau enggak, nantinya vision dari Cini akan semakin leluasa lagi untuk ya bisa ngelakuin trapping atau nggak dita gameplaynya begitu. Oke, harus berhati-hati Cel tadi. Dia satu langkah lagi keluar tadi kajak itu. Nora langsung let's go. Black Lord nih. Iya, untung dia tadi balik pakai DMA itu. Untuk secepat itu ya. Memang semua terjadi secepat itu sih. Semua terjadi begitu cepat. Dan nah ini pilihan yang akhirnya di choose oleh Foot Esport adalah mereka secure outer middle turretnya. Ya tapi tidak dengan perhitungan bahwa pasif, holy defense, dan bahkan base turret atasnya juga udah kecicil. Iya, tengahnya juga udah bentar lagi dirubuh ini. Wah, Winter. Wah, kecuali Nora agak emang nekat ya ke depan maju semua. Oke, Uruhana juga udah pasang badan. Sempatkah mereka untuk bisa mendapatkan lagi counter turret? Dan ini dia ada konser yang udah langsung diamankan bahkan di Jadwan yang benarkah di kalah satu player. Tapi Rockwork, Telpopia, semuanya merubah segalanya hingga membuat Foot Esport terwipe out. Dan harusnya ini masih ada kelima pemain dari tim Vitality. One thread Puska menuju ke arah top lane karena masih ada satu wave yang akan dikawal Oke, oleh tim Vitality. dan di bagian atas web ini akan menghantarkan kemenangan untuk tim Vitality dan pada saja game yang pertama berhasil diamankan. Game yang cukup cepat.